Dua. Halo, selamat malam sahabat screening saham bersama saya Idris Herkan Apandi bersama Dek Jildan. Hari ini kita mau bahas apa, Dek? Saham-saham yang diakumulasi asing ya, yang diakumulasi asing. Bapak Ibu bisa lakukan screening menggunakan Stockbit ya. Cari aja Stockbit, screening, kemudian bikin sendiri ya, create screening. Kemudian rule-nya adalah Bandarmologi di net foreign by strict saya ambil yang lebih dari 3 ya. Artinya 3 perdagangan berturut-turut asingnya beli. Di sini terdapat beberapa saham yang asingnya sudah masuk 24 kali perdagangan. Ada Mika, MKPI, Denet, TIN ya, TIN. TIN kalau Bapak Ibu mengamati sudah 19 kali perdagangan ya. Coba kita lihat TIN kemarin memang naiknya kencang ya seperti itu. Oke, bagi profil resiko yang rendah ya hati-hati ya karena ini tertinggi setelah berapa lama ya? Tertinggi setelah sekian tahun ya. Ini tetapi bukan tertinggi sepanjang masa, bukan ya. Karena apa? Ini ya, tertinggi setelah di sini ya temunya. Januari 2023 ya, hampir 1 tahun ya, 1 tahun 10 bulan seperti itu. Bagaimana teknikalnya berdasarkan ini kita belum tahu arahnya, apakah masih atas atau tentu ya dalam pergerakan saham pasti ada swing low-nya. Jadi kita menunggu swing low-nya. Jadi menunggu turun, nah turun kapan kita ambil buy retracement-nya. Jadi sabar saja ya bagi yang belum punya. Yang punya bagaimana strateginya sebaiknya ambil profitnya dahulu ya seperti itu. Karena saham-saham yang sudah naik untuk dia naik lagi harus ada swing low-nya ya seperti itu. Nah, sejauh mana retracement-nya belum nampak ini ya, belum nampak. Kita lanjut ke saham-saham yang lain dulu. Oke, ini asingnya 19 kali perdagangan ya. Seharusnya di perdagangan ini yang perdagangan asing mulai masuk ini mulai kita lirik sebenarnya ya seperti itu. Oke, ini studi kasusnya. Kita langsung saja ke asingnya yang belum terlalu jauh masuk ya. Kita mulai dari yang 3 ya, dari yang 3 perdagangan. Kita coba cek saham menariknya ya. Di sini ada sektor bank ya, Danamon. Danamon dulu ya, 3 kali asingnya ambil tapi sahamnya turun. Nah ini menarik. Jangan sampai kita terlewatkan lagi ya seperti itu. Karena asing pernah masuk tinggi juga waktu saham turun. Ya. Kemudian ada lagi asing masuk dan belum tertutupi. Jadi asing ini memang berniat untuk ngumpulin barang di zona ini. Oke, bagaimana AI-nya? Coba kita lihat. Danamon D apa ya? Danamon. Danamon ini ejaknya apa? BDMN ya. BDMN. BDMN mantul ya. Mantul area 100% Fibonacci retracement. Ini menjadi menarik. Ini menarik. Mantul 2 kali ya. Sudah mantul 2 kali. Bapak Ibu yang tertarik bagaimana strateginya sama ya. Strateginya antri
2580 ya. Mudah-mudahan dapat barang. 2580 menjadi titik beli kita. Kemudian jika gagal, pembatasan risikonya 2570. 2570 itu menjadi eh, ditunggu dulu ya. Kecuali di penutupannya jebol ya. Di penutupannya jebol 2560, maka Bapak Ibu kehilangan 20 poin, amankan modal terlebih dahulu karena arahnya nanti ke sini dia 2530. Atau bagi Bapak Ibu yang sekalian mau menjadi investor ya, karena saham ini juga membagikan dividen yang cukup besar yieldnya ya, seperti itu. Boleh dipertahankan atau ya masuk sedikit ya, masuk sedikit dan persiapkan average down di kalau jebol di 2530 itu strategi investingnya. Seperti itu, masuknya berkali-kali ya, seperti itu. Sambil menunggu keadaan mereda di bulan Oktober ini menjadi bottomnya saham-saham ya. Menariknya adalah arahnya ya, arahnya itu masih arah atas ya. Jadi memang BBTN studi kasusnya terhenti di 100% Fibonacci ya, Fibonacci retracement. Mudah-mudahan BDMN juga seperti itu, ditambah lagi asingnya mulai kumpulkan barang. Jadi saya percaya BDMN nanti arahnya atas ya. Ini dalam fase ngumpulin barang saja ya, seperti itu. Oke, berdasarkan daya beli ya, daya beli red average-nya memang arah atas ya, meningkat ya. Harga saham masih stagnan ya, atau namanya di zona itu apa lupa jadinya saya itu ya. Jadi pada kesimpulannya BDMN menarik. Pertama, asingnya mulai kumpulin barang. Yang kedua, tertahan di retracement 100. Jadi kita coba lagi ambil barang nawar 10 poin ya. 2580 dari penutupan. Biasanya kalaupun dia mau naik kencang dia eh ambil ambil tanjakan dulu dia biasanya ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau BDMN bahasanya digocek bandar dulu. Jadi kalau digocek bandar ya siap-siap juga dengan antrian beberapa harga ya, seperti itu. Takutnya bandar gocek dulu, dibawa turun, habis itu naik. Jadi prediksi saya seperti itu karena arahnya adalah arah atas. Daya belinya meningkat dibanding tekanan jualnya, seperti itu. Maksimumnya di plus 58 ya. Ini udah masuk posisi aman ya. Kepercayaan diri investor mulai kumpulkan barang ya. Ditambah lagi asingnya ya. Asingnya menarik. Jadi sekali lagi strateginya adalah antri di 2580 ya. Untuk average down kalau jebol ya di sini ya. Seperti itu. Di 2500. Cukup jauh ya, cukup jauh. Area emas Fibonacci retracement tembus ya, tapi memang seperti itu ya. Apalagi dia pernah satu kali mencoba breakout Fibonacci emas ya, saya rasa hanya menunggu momentum aja untuk BDMN ke arah atasnya, seperti itu. Karena sudah cukup lama juga ya berada di area ini ya, bawah ya, sideways ya, berada di area sideways-nya sudah cukup lama juga ya, seperti itu. Menarik di BDMN. Oke, lanjut saham berikutnya yang menarik di akumulasi asing
Saya pilihkan BDMN sudah. MYOR ya. Coba kita lihat MYOR. Ya, MYOR arahnya kalau gaya lama saya investasi memang jualan ya. Karena apa? MA 16-nya turun ya. MA 9-nya di atas seperti itu. Tapi ya, kalau dilihat rekam jejak asingnya ya, asingnya benar-benar niat benar ya menjadi investor di Emior ya, Mayora. Jarang sekali asing jualan di Mayora. Saya rasa ini hanya petanda ya, petanda saham turun, asing malah ambil barang ya. Bukan main-main ya. 30 miliar, 25 miliar, 5,5 miliar. Bayangin, cukup niat ya asing di Mayora ya. Bagaimana teknikalnya? Emior, kita coba lihat. Emior Fibonacci 38%. Ini yang dari bawah ya. Udah cukup jauh ya. Cukup jauh juga turunnya dari area 100%-nya ya. Ini kalau kembali ke nol ya titik beli awal ya. Sudah lama perdagangan ini saya rasa kemarin ya hari Jumat sudah mulai ada pantulan. Namun harganya nanggung ya. Saya tahu kenapa harga nanggung ini baru mulai breakout Fibonacci 38% arah atas ya. Seperti itu yang jelas membaik ya, membaik ada tahanan ya, ada pertahanan dari dua kali didistribusi ya. Tetapi yang distribusi ini bukan asing ya. Kebanyakan yang distribusi adalah lokal seperti itu. Karena apa? Kita sudah lihat asingnya banyak yang melakukan pembelian. Apa? Cicak kan? Nah. Hah? Enggak, baring, minum susu di bawah. Oke, kita lanjut di teknikalnya Emior. Saya rasa mulai menarik Emior ya. Kita bisa ambil retracement-nya karena ini berada di support kuat juga ya berdasarkan retracement dan rekam jejak perdagangan sebelumnya. Jadi seperti itu. Bapak Ibu boleh coba ya, coba ambil saja ya di 62630-nya ya, seperti itu. Mudah-mudahan minggu depan ada perlawanan. Ingat pembatasan resikonya adalah 2630 ya. Seperti itu. Jika berlanjut saham ini di bawah turun, pembatasan resiko langsung saja di 2610. Maka arahnya nanti adalah 2540 seperti itu. Kemudian yang tidak menarik di saham Emior walaupun teknikalnya tertahan distribusinya, tetapi yang distribusi ini adalah lokal ya, belum ada Q-nya ya. Pembalikan arahnya belum. Coba kita lihat saja sejauh mana pembalikan arah minus 40 sudah dilewati ya. Sekarang
minus 52. Artinya lebih banyak distribusinya ya seperti itu. Namun ya kita melihat rekam jejak asing ini kumpulin barang. Jadi saya percaya kalau udah asing ngumpulin barang, ini tinggal menunggu momentum saja. Seperti itu. Coba kita lihat lebih jauh saham ini apakah membagikan dividen dan seberapa besar dividennya. Lumayan ya, Rp55 ya, Rp55. Kemudian kalau penghasilannya bagaimana? Ya menurun ya. Pernah 1 triliun ada kenaikan tetapi turun dari Q1 dari dibanding 2023 ada peningkatan ya. Mudah-mudahan di laporan keuangan Q3 ini meningkat ya. Secara perkiraan dari tahun lalu meningkat ya di 3,4 triliun, tahun sebelumnya di 3,1 triliun. Menarik di M-Year. Jadi kalau Rp55 berapa persen itu? Silahkan Bapak Ibu hitung dulu ya. Sekitar 5% ya. Oke, lanjut di saham berikutnya yang dibeli asing ya. Saya coba cek ada Toba ya. Toba ini lumayan juga kalau dia ngegas ini ya. Nah, ini balik ke rank beli ya. Kalau kita lihat sekilas, asingnya pernah masuk tinggi ya. Sekarang asing cicil beli. Kita lihat aja di teknikalnya Toba. Coba didistribusi ya. Ini menjadi peluang untuk kita menjadi watch list Toba ini sampai sejauh mana mulai pembalikan arah. Sebelumnya memang sudah naik kencang ya. Seperti itu. Kalau dilihat-lihat ini menjadi support kuat. Sudah tertahan di zona ini ya. Di zona Fibonacci emas ya. 61 sampai 5%-nya. Cuma mengingat saham ini sudah naik kencang ya. Saham ini sudah naik kencang. Jadi dikhawatirkan distribusinya belum selesai ya seperti itu. Jadi sabar aja di Toba karena arah distribusinya masih kuat ya. Ini ya. Arah distribusinya belum ada pembalikan ya seperti ini. Kita berharap pembalikannya yang perlu. Ini sampai minus 97 belum ya, baru minus 57 masih ada 40 poin. Kita patokannya yang terakhir saja ya biar aman ya. Seperti itu. Lanjut ya. Saham menarik lainnya yang diakumulasi asing ada PGO ya. Coba kita lihat di PGO. PGO mulai breakout ya, sepertinya seperti itu. Asingnya masuk 4 kali ya, hampir 4 kali berturut-turut. Dan distribusi asing juga tidak terlalu besar ya. Koreksinya koreksi normal ya. Gaya investasi yang lama saya mulai pembalikan arah ya. MA9-nya menuju atas. Seperti itu, kita cek saja di AI-nya, PGO.
Belgio ya. Mulai ya. Ini arahnya memang arah atas ya, tetapi tertahan di 100% bed treatment ya, seperti itu. Ya saya. Ya. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita ya. Bapak Ibu bisa langsung screening secara mandiri. Saham-saham menarik lainnya saya akhiri. Selamat malam ya.